Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Alvin Channel. Oke guys, di video kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara mengatasi engkol motor Jupiter Jet yang sering ngelos ya. Oke, tapi ngelosnya ini sesekali ya. Kadang ngelos, kadang tidak ya. Oke guys, jadi bagaimana cara mengatasinya? Simak terus videonya ya. Oke guys, jadi di sini motornya itu motor Jupiter Jet ya. Jupiter Jet Pega R. Sama ya, sama penyakitnya sering ngelos ya engkolnya terkadang. Oke, jadi setelah saya cek untuk kampas koplingnya baru diganti ya, kampas kopling dan rumah kampas koplingnya itu masih bagus semua ya. Dan setelah saya cek kendalanya ada di sini ya. Oke, ini kendalanya di sini di mangkok gandanya ya. Oke, jadi dan saya cek pun untuk mimis mangkok gandanya itu one way nya masih bagus juga ya, masih bagus. Dan untuk rumah one way nya pun masih bagus juga ya. Dan saya cek lagi ternyata bagian ini ya, di bagian sini pirnya. Oke, lihat sebenarnya ini pirnya ada 3 ya, ada 3, tetapi yang satunya sudah hilang, sisa 2, dan satu pirnya sudah seperti ini ya, sudah rusak pirnya, sudah tidak bisa dipakai ya. Dan hanya tersisa satu, itu pun sudah terlepas ya. Oke, jadi kondisinya ketika terpasang ini sudah tidak pakai pir lagi ya, karena pirnya sudah mulai rusak semua. Itulah yang menyebabkan engkolnya sering ngelos ya. Oke, jadi di sini nanti akan saya lakukan penggantian pirnya aja ya, karena di bagian mimis one way nya ini masih bagus ya. Karena untuk mimis one way ini jarang rusak ya, jarang sekali saya temui one way ini mimisnya ini rusak ya, rusak. Biasanya bagian rumahnya ini yang pecah ya, bagian ketika ini sudah pecah baru kita wajib mengganti yang baru ya. Tapi ketika ini belum pecah masih bagus dan mimisnya pun masih bagus semua ya, jarang terjadi kerusakan di mimisnya ini ya. Hanya beberapa motor aja yang sering yang kadang rusak ya di bagian mimis one way nya ini. Oke guys, jadi untuk perbaikan one way untuk motor Jupiter ini tidak harus selalu mengganti dengan part baru ya. Ini sebenarnya masalahnya hanya sepele ya, hanya bagian pir ini aja yang rusak. Itu yang menyebabkan engkolnya kadang ngelos kadang tidak ya guys. Jadi cara kerjanya seperti ini ya. Ketika motor di engkol, ini akan mangkoknya akan berputar ke belakang ya. Ketika dia berputar belakang, dia akan mengunci ya. Ketiga mimis ini tadi akan mengunci seperti ini. Oke, ketika mesin sudah hidup stasioner, ini akan apa ya, ketika stasioner guys. Jadi cara kerjanya seperti ini ya. Ketika motor di engkol, lihat mimis ini akan mengunci ke mangkok gandanya ya. Lihat dia akan mengunci seperti ini. Dan ketika kita putar ke depan dia akan ngelos ya. Jadi posisinya ketika di engkol, ini bagian plastiknya ini ya, yang ini dia tertahan ya ke depan ini. Makanya itulah yang menyebabkan engkolnya jadi ngelos ya seperti ini. Oke, itulah jadi fungsi pir tadi, supaya menekan bagian plastik ini atau teflon ini ya, menekan ke depan seperti ini. Lihat, ini bisa bergerak ya, teflonnya ini akan bergerak ya. Jadi ketika teflonnya ini tertahan ke depan seperti ini, dia tidak bisa mengunci ya. Lihat, dia akan ngelos. Inilah yang menyebabkan engkol yang ngelos ya. Dan ketika posisi pirnya terpasang di bagian sini, dia akan menekan ke depan seperti ini ya. Nah, lihat seperti ini. Ketika kita engkol, dia akan mengunci ya, mengunci seperti ini guys. Dan ketika mesin telah hidup, ini pistonnya akan bergerak seperti ini ya, akan bergerak ke depan seperti ini. Dan dia tidak akan mengunci ya. Dan ini akan, cara kerjanya ini hanya diam. Dan ini adalah as untuk kruk asnya ya, yang bergerak ke depan seperti ini. Oke, itu jadi cara kerja one way ini ya.
ketika kita engkol, dia akan berputar seperti ini dan akan mengunci ya. Ketika pir terpasang dia akan mengunci seperti ini, tapi ketika posisi pirnya tidak terpasang ini akan bergerak ya, bergerak ke depan ke belakang. Ketika posisinya berada di depan ini dia akan ngelos seperti ini. Oke guys, jadi seperti itu ya cara kerjanya. Oke, jadi di sini karena tidak ada jual pir ini aja, sangat susah nyarinya, jadi akan saya akali menggunakan pir dari pentil bekas ya, pentil atau dop bekas ban sepeda motor ya. Oke, jadi di dalam dop pentil ini ada pirnya ya. Pirnya seperti ini sudah yang sudah saya keluarkan, jadi bentuknya hampir sama ya, hampir sama dengan pir ini tadi ya, pir dari one way untuk mangkok gandanya ya. Oke guys, jadi tidak semua kerusakan harus mengganti part baru ya. Oke, jadi yang rusak hanya sepele, hanya pirnya aja ya, pirnya seperti ini masalahnya. Dan untuk penggantian pirnya pastikan juga untuk rumah one way nya ini tidak haus ya, karena di beberapa motor ada juga yang contohnya seperti ini. Saya juga punya bagian mangkok ganda yang sudah haus ya, terlihat ini di sini. Di sini kondisi rumah one way nya sudah haus ya, sini terlihat ya, sini sudah ada lekukan. Jadi ketika posisinya seperti ini, ini sama juga ya penyakitnya, engkolnya kadang ngelos kadang tidak ya. Jika posisinya sudah haus seperti ini, kita wajib mengganti mangkok gandanya ini ya, karena untuk yang bagian seperti ini tidak bisa diakali ya, tidak bisa diakali, kita wajib menggantinya. Tapi ketika posisinya masih bagus seperti ini, belum ada keausan, kita bisa hanya mengganti pirnya aja ya, jadi lebih hemat biaya ya. Oke guys, lanjut ke proses pemasangan pirnya ya. Oke guys, ini pirnya sudah saya cabut ya dari pentil tadi. Ini ada 3 buah ya. Oke, seperti ini pirnya. Oke, lanjut ke proses pemasangan one way nya ya. Oke, jadi ini agak kita keluarkan sedikit seperti ini ya. Oke guys, jadi ini pemasangannya agak sedikit hati-hati ya, karena memang pemasangan pirnya ini sedikit agak sulit ya. Oke, jadi posisi pirnya itu berada di sini ya. Ini adalah pengancing pirnya yang ada koakannya itu ya. Jadi kita keluarkan sedikit dulu. Nah, seperti ini. Ini adalah posisi tempat pirnya ya. Seperti ini ya. Oke, jadi kita selipkan ketiga pirnya di bagian ini ya. Oke, satu sudah terpasang. Oke, 2, satu lagi ya. Oke guys, jadi seperti inilah hasilnya ketika ketiga pirnya terpasang ya. Lihat, dia akan menekan ke belakang ya, dia akan menekan teflonnya tadi ke belakang.
Dan ini sudah mengunci ya. Ketika diputar ke kanan dia akan ngelos, tapi ketika kita putar ke arah sebaliknya dia akan mengunci ya. Lihat sudah mengunci ya. Oke guys, jadi bagi teman-teman yang mengalami hal serupa ya, seperti ini, engkolnya kadang ngelos kadang tidak, bisa dicek terlebih dahulu ya, jangan asal mengganti part aja, karena kerusakannya hanya sepele ya, hanya di bagian pirnya aja ya. Dicek dulu terlebih dahulu satu-satu bagian rumah mangkok gandanya. Jika mengalami kausan seperti ini, kita wajib harus mengganti mangkok gandanya ini ya, satu set ya. Dan dicek lagi untuk mimisnya ini sangat jarang sekali ya, bahkan hampir tidak pernah mimis one way ini mengalami kausan ya. Biasanya yang sering terjadi kausan itu di mangkok gandanya. Dan untuk kerusakan lainnya biasanya untuk di teflonnya ini pecah ya. Tapi ketika dicek teflonnya ini tidak mengalami kerusakan atau pecah, sudah dipastikan itu terjadi kerusakan di bagian pirnya ya. Jika sudah dicek bagian pirnya itu sudah rusak seperti ini ya, sudah mengecil, jadi teman-teman bisa langsung menggantinya aja ya, bagian pirnya aja, tidak perlu mengganti part one way nya ini satu set ya, hanya mengganti pirnya aja menggunakan bekas pentil sepeda motor tadi ya, bekas pentil ban seperti ini, jadi tidak perlu mengeluarkan banyak-banyak biaya ya. Oke guys, lanjut aja langsung ke pemasangan di motornya ya, dan nanti akan saya tes langsung. Oke guys. Oke guys, ini kondisi koplingnya sudah terpasang semua ya, untuk mangkok gandanya sudah terpasang. Ini akan saya tes langsung ya, apakah masih terjadi ngelos lagi atau tidak ya. Oke guys, jadi pemasangannya sudah berhasil ya, perbaikannya sudah berhasil dan tidak terjadi ngelos lagi ya, engkolnya sudah kembali normal. Dan ini sengaja saya tidak hidupkan ya, karena bagian knalpot dan lainnya belum terpasang ya, hanya mencoba engkolnya aja. Untuk perbaikannya tadi sangat mudah ya, tanpa mengganti spare part, dan berhasil ya. Oke guys, jadi mungkin sampai itu aja videonya. Jika ada yang mau ditanya bisa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, semoga video bermanfaat, sampai jumpa, bye.